Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang berkuasa atas segala kehidupan kami, pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berikan kami hikmat sehingga kami boleh memahami isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini sesuai dengan ayat bacaan dari Renungan Harian Toraya yang terambil dari Kejadian 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab memberi judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedangkan di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Amin. Tema renungan kita saat ini yaitu utamakan Tuhan dari segalanya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak, pasti pernah mengalami suatu keadaan di mana anak yang dikaruniakan Tuhan kepada Bapak Ibu mengalami kelemahan tubuh atau sakit. Baik itu sakit ringan seperti demam, flu, atau mungkin juga sakit parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Sebagai orang tua yang sayang kepada anaknya, seringkali kita berkata dalam hati ketika melihat kondisi anak kita sedang sakit, "Kalau bisa biarlah saya saja yang mengalami sakit seperti ini daripada anak saya." Perasaan itu muncul karena rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tuhan pun demikian, melihat rasa sayang yang begitu besar dalam diri Abraham kepada anak tunggalnya, yaitu Ishak. Abraham begitu sayang kepada Ishak sebab sekian lama ia menantikan anak ini dari Tuhan.
Rasa sayang ini kemudian Tuhan uji, yaitu dengan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Bagaimana respon Abraham? Kasihnya yang besar kepada Ishak tentu memunculkan pergulatan batin yang berat. Itu sudah pasti. Tetapi karena kasih Abraham kepada Tuhan jauh melebihi kasihnya kepada Ishak, sehingga ujian Tuhan kepada Abraham dapat dijalani dengan baik. Saat ini, adakah hal-hal dalam kehidupan kita yang dapat mengalihkan kasih kita dari Tuhan? Ya, seperti misalnya pekerjaan, keluarga, harta, hobi, atau hal-hal lain yang lekat di hati. Ingat bahwa Tuhan berkuasa memberi dan mengambil semua itu. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai prioritas dalam menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama dalam setiap langkah kehidupan kami. Amin. Janganlah mengundur dirimu dari jalan kebenaran, walau dalam kesusahan. Peganglah pada Tuhan, pakailah semua hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Hidupmu takkan binasa, karena Yesus sertamu. Walau badai menerpa, ribut melanda, janganlah goyah. Sengsara, janganlah goyah. Setialah, setialah, setialah kepada Tuhan. Mengundur dirimu dari jalan kebenaran, walau dalam kesusahan. Peganglah pada Tuhan, pakailah semua hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Hidupmu tak
akan binasa. Karena Yesus sertamu, walau badai menerpa, ribut melanda, janganlah goyah. Walau hidup derita, jiwa sengsara, janganlah goyah. Walau badai menerpa, ribut melanda, janganlah goyah. Walau hidup derita, jiwa sengsara, janganlah goyah. Setialah, setialah, setialah kepada